Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di Elvik Channel. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Raden Kasim atau Sunan Derajat. Raden Kasim atau Sunan Derajat adalah salah seorang anggota Wali Songo, majelis penyebar agama Islam dalam sejarah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Putra bungsu Sunan Ampel ini melakukan dakwah Islam dengan prinsip pepali pitu atau 7 dasar ajaran selain melalui seni dan budaya. Sunan Derajat dilahirkan di Ampel Denta, Surabaya pada 1470 Masehi dengan nama Raden Kasim sebagai putra termuda Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Ia adalah adik dari Raden Maulana Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Selain Raden Kasim, Sunan Derajat memiliki banyak nama atau julukan lainnya, seperti Masyaikh Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, atau Sunan Mayang Madu. Raden Kasim memperoleh ilmu keislaman langsung dari ayahnya, yaitu Sunan Ampel, yang memimpin pondok pesantren Ampel Denta, Surabaya. Setelah beranjak remaja, Raden Kasim merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Raden Kasim menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufia, hingga kemudian Raden Kasim kembali ke Ampel Denta, Surabaya bersama istrinya. Sesampainya di Ampel Denta, Surabaya, Sunan Ampel meminta Raden Kasim untuk berdakwah di daerah Gresik. Raden Kasim menurut perintah ayahnya meneruskan perjalanan menuju Gresik. Ia menetap di desa Banjarwati dan disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Di desa Banjarwati, Raden Kasim dinikahkan dengan putri Kiai Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Di wilayah yang bernama Jelak, daerah yang memiliki medan lebih tinggi dari tempat lainnya di desa Banjarwati, Raden Kasim mendirikan surau dan mengajar penduduk setempat. Kendati tergolong bangsawan, ia amat dekat dengan rakyat. Jiwa sosialnya tinggi serta mengutamakan kesejahteraan penduduknya. Raden Kasim menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, sikap tenggang rasa, saling peduli, pengentasan kemiskinan, gotong royong, dan solidaritas. Ketika turun langsung ke masyarakat, Raden Kasim mengajarkan banyak hal kepada warga, dari cara membangun rumah, membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu atau joli, dan lain sebagainya. Pada akhirnya Raden Kasim dijadikan imam pelindung oleh penduduk di Pedukuhan Derajat. Sejak itulah Raden Kasim mulai dikenal dengan nama Sunan Derajat. Jika Sunan Ampel berdakwah dengan ajaran Mohlimo, Sunan Derajat berdakwah dengan pepali pitu atau 7 dasar ajaran. Berikut ini pepali pitu sebagai pijakan kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Nomor 1, membangun resep taising sesama atau membuat orang senang hati orang lain. Yang kedua, jroning sukot kudu eling lan waspodo, atau dalam suasana gembira hendaknya kita tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning subrata tanyipa marang pringga bayaning lampah, atau dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, memper hardaning panjadria, atau senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Yang kelima, heneng hening henung, atau dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Yang keenam, mulia guna panca waktu, atau pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani salat 5 waktu. Yang ketujuh, menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busono marang wong kang wuda, menehono pengiyup marang wong kang kaundanan, atau berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak berpakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sebagaimana ulama Wali Songo lainnya yang berdakwah lewat seni dan budaya,
Sunan Derajat juga mahir mengubah sejumlah tembang. Tembang terkenal yang digubahnya adalah tembang tengahan, macapat, pangkur untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga pandai mandalang serta sesekali mementaskan pertunjukan wayang untuk sarana dakwanya. Peninggalan Sunan Derajat yang masih disimpan hingga sekarang adalah seperangkat gamelan yang disebut singo mengkok serta benda-benda seni lainnya. Sunan Derajat di masa tuanya pindah di kawasan Dalam Wungkur, arah selatan dari desa Derajat. Ia menghabiskan masa tuanya dengan berdakwah di sana. Pada tahun 1522 Masehi, Raden Kasim atau Sunan Derajat tutup usia. Makamnya terletak di desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Demikian kisah Sunan Derajat atau Raden Kasim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.